Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivis kemanusiaan dan YouTuber terkemuka Muhammad Hussein Gaza menyampaikan pesan tegas kepada Presiden terpilih 2024 Bapak Prabowo Subianto mengenai hubungan Indonesia dengan Israel. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui channel YouTube-nya, Muhammad Hussein menegaskan bahwa pentingnya Indonesia untuk tetap berdiri teguh mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai bangsa yang selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan Palestina. Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan untuk jangan sekali-kali menormalisasi hubungan dengan Israel sebagaimana pernyataannya di video ini. Wayamkurun, yamkurullah, wallahu khairul makirin. Jadi teman-teman, menarik sekali fakta bahwa Netanyahu ini sejak 7 Oktober berusaha membumi hanguskan Gaza, berusaha menghilangkan entitas eksistensi Palestina dari dunia, tapi semakin malah diakui oleh dunia. Luar biasa sekali. Mereka berusaha mencari simpati masyarakat dunia, menuduh para pejuang-pejuang Gaza sebagai teroris. Mereka berusaha dengan berbagai propagandanya, pencitraannya, kebohongannya, berusaha menuduh, memfitnah Palestina, tapi Masya Allah yang terjadi, mata dunia semakin terbuka. Dan sekarang hari ini, 3 negara tersebut, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia, terang-terangan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ini nggak sekedar sebuah statement, teman-teman. Ini sebuah bentuk perlawanan. Ini sebuah bentuk tamardut, kalau bahasa Arabnya. Ini sebuah bentuk pemberontakan terhadap Netanyahu, terhadap Amerika, terhadap Israel. Yang selama ini mereka, Israel ini menjaga mati-matian agar Palestina tetap menjadi negara yang tidak komplit, negara yang terjajah dan tidak diakui oleh dunia. Memang secara undang-undang atau secara historikal, Palestina ini sudah memproklamirkan diri sebagai sebuah negara merdeka atau apa-apaan. Tapi sejak saat itu masih banyak sekali negara-negara yang menolak untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dan sebuah kemerdekaan, teman-teman, itu memerlukan 2 unsur ini. Pertama, unsur dari dalam proklamasi, dan kedua unsur pengakuan. Nah, jadi selama ini itu sejak 88 sampai sekarang, ini pertarungan antara Palestina melawan Israel. Bagaimana Palestina dengan berbagai jalur perundingannya, ya, kemudian berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara sekitar agar mereka dapat pengakuan. Sementara di satu sisi, Israel dengan berbagai propagandanya berusaha menjaga agar negara-negara Eropa ini jangan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tapi dari hari ke hari, waktu-waktu terus malah banyak negara-negara yang memilih untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dan hari ini 3 negara yang tadi saya sebutkan, Spanyol, Irlandia, Norwegia, mengakui Palestina sebagai sebuah negara, yang berarti mereka sedang menunjuk hidung Israel, ya, menentang dan memberontak di hadapan Amerika bahwa kami punya keputusan pribadi dan kami sudah muak dengan usaha Israel dalam menggiring opini bahwa Palestina bukan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan ini semakin dekat dengan harapan founding father kita, Soekarno, ketika mengatakan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itulah Indonesia menentang penjajahan Israel. Teman-teman, luar biasa sekali, ini kabar gembira buat kita. Oke lah, kita tidak totality, ya, kita tidak totalitas menyerahkan urusan Palestina pada PBB, bukan lantas dengan pengakuan ini selesai penderitaannya, kemudian sudah menjadi solusi akhir, enggak. Tapi ini adalah babak baru, langkah baru yang positif untuk kita rayakan. Teman-teman, kita harap pengakuan 3 negara ini bisa memicu negara-negara yang lain. Jadi perlu diketahui, negara Uni Eropa ini sudah ada 27 anggota negara Uni Eropa. Dengan pengakuan 3 negara ini artinya sudah 12 negara-negara Eropa yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. Dan ini pesan buat para pemangku kebijakan Indonesia. Ketika negara-negara dunia sudah mulai terbuka matanya, sudah mulai bergerak ke arah positif, jangan sampai Indonesia ini malah masuk ke kubangan normalisasi. Karena ini terus kencang nih isu-isu bahwa Indonesia ini akan normalisasi dengan Israel. Ya, semoga ya Presiden terpilih, ya, Pak Prabowo ini bisa menjaga konsistensi Indonesia agar terus berada dalam prinsip kemerdekaannya dan berada dalam prinsip
keberpihakannya kepada mereka yang sedang mencari kemerdekaannya, yaitu negara Palestina. Topik normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel memang menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks. Dan alhamdulillahnya sejauh ini pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada sama sekali rencana untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Berdasarkan informasi terkini, pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada rencana untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, lalu Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa posisi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan berharap konflik Israel-Palestina segera berakhir. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menghimbau agar tidak ada pembangunan kerjasama atau hubungan diplomatik sama sekali dengan Israel. Dan pemerintah Iran pun menyatakan sikap yang tegas untuk juga tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel masih menjadi topik yang sangat kontroversial di beberapa kawasan, termasuk di Indonesia.